Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidatul Faiza dari kelas 1 BAID. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya atau hasil kerja UAS saya. Yang pertama, definisi radikalisme menurut para ahli. Radikalisme secara umum adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya atau ideologis yang dapat bersifat konstruktif atau posesif dan destruktif atau negatif, dan untuk kepentingan deradikalisme dan kebijakan anti-radikalisme atau teroris. Definisi radikalisme adalah gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akar dibarengi dengan doktrin-doktrin atas paham lainnya, dan untuk mendesakkan perubahan secara cepat dibarengi dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Yang kedua, indikator terpaparnya paham radikalisme dibagi menjadi dua kelompok radikal, yaitu kelompok eksklusif dan intoleran. Masyarakat yang terpapar paham radikal bisa dideteksi dari 4 indikator. Yang pertama, intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusi. Implementasi paham radikal terhadap kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, implikasi paham radikal ditenggarai oleh dua faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari kalangan eksternal Islam yang mendukung terhadap penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan. Kedua, faktor yang berasal dari kalangan internal Islam. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Implikasi berikutnya dari pemahaman agama yang tekstual dan fokus terhadap permasalahan sekunder adalah adanya cara beragama yang berlebihan dan memberikan umat serta mudah sekali mengharamkan segala sesuatu. Beberapa bahaya radikalisme antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan kekacauan dan teror. Yang kedua, mengubah ideologi negara. Yang ketiga, mengakibatkan instabilitas politik atau kekerasan sosial. Yang keempat, mengancam nasionalisme dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Konsep persuasif dalam menghalau paham radikalisme. Fakta moderasi Islam Nusantara itu dibentuk oleh pergaulan sejarah Islam Indonesia yang cukup panjang. Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam yang sudah malang melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial politik keagamaan yang dimainkan. Oleh karena itu, kedua organisasi tersebut sebagai dua institusi civil society yang amat penting bagi proses moderasi negara ini. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang paling produktif membangun dialog dan kalangan radikalisme. Dan demikian agenda Islam moderat tidak bisa dilepas dari upaya membangun kesalingan pahaman atau mutualan. Yang keempat, terorisme represif atau teror dari atas atau terorisme negara yang bermotifkan menindas individu atau kelompok. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan
penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Yang kedua, agama Islam memiliki genealogi moderat seperti apa? Agama Islam memiliki genealogi moderat seperti halnya menurut kajian sejarah bahwa Islam masuk ke Nusantara pertama kali tercatat sudah sejak abad ke-7. Pendapat ini banyak didukung oleh diantaranya Harry W. Hazard, Naqib al-Altas, Fatimi, dan sebagainya. Akan tetapi Islam di Nusantara perkembangannya menjadi masif adalah ketika sebagian besar penduduk Kampa yang beragama Islam berbondong-bondong menuju ke wilayah Nusantara. Berbarengan dengan momentum Wali Songo yang mensyariatkan Islam secara serentak dan terang-terangan, yaitu sekitar abad 15 Masehi. Metodologi dakwah yang diterapkan Wali Songo adalah menyebarkan Islam di Nusantara dengan memegang teguh prinsip wasatiyah atau sering diterjemahkan sebagai moderat. Metode dakwah yang moderat ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Konsep moderat dalam hal ini mempunyai beberapa makna dan diantaranya adalah realistis. Realistis di sini bukan berarti oportunis atau bukan juga bermakna pasrah, menyerah pada keadaan yang terjadi. Akan tetapi dimaknai dengan tidak menutup mata dengan realistis yang ada dengan tetap berusaha mencapai keadaan yang ideal. Prinsip dakwah Wali Songo yang realistis dan moderat tersebut seperti apa yang dilakukan terutama oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga misalnya sangat toleran dengan budaya lokal. Ya, argumentasi di atas itu telah menjadi bukti bahwa Islam memiliki genealogi moderat, terutama dimulainya dengan Wali Songo. Moderasi beragama dan regulasinya. Penguatan moderasi agama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digunakan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dan perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Disinilah diberlakukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar beberapa upaya untuk senantiasa menjadi agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim atau cara beragama yang moderat. Menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Yang keempat, perlunya penanaman nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi. Menurut saya perlunya karena perguruan tinggi agama Islam sebagai bentuk respon tingkat estafel pemahaman moderasi beragama di Indonesia. Tentu saja beragama tanggap dan tanggapan dari masing-masing perguruan tinggi agama Islam. Mahasiswa untuk bisa mengambil jalan tengah atau moderat tidak mudah mengotak kelompoknya, tidak mudah mengafir-ngafirkan orang lain. Dari teks di atas bahwasanya penanaman nilai moderasi beragama bisa
dijalankan dengan adanya matkul pendidikan moderasi Islam. Cukup sekian evaluasi dari UAS saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.